Oke, para mahasiswa Kampus Mengajar 3, kita akan sharing session pada hari ini, tanggal 1 Maret 2022. Sebelumnya kita akan buka dengan bacaan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita Zoom yang kedua ya. Jadi setelah kemarin kita perkenalan dan hari ini kita sering session karena dari dinas masih besok hari Rabu tanggal 2 Maret kita baru pelepasan dari dinas sehingga kita ke sekolahnya insya Allah di tanggal 4 untuk observasi awal. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang rencana awal kalian. Jadi kita akan sering session di sini. Teman-teman silahkan men-share kira-kira teman-teman di lapangan besok sebelum observasi akan mengadakan apa atau kegiatan-kegiatan apa yang akan teman-teman lakukan. Bisa kita sharing terlebih dahulu dari Mbak Rahma dulu, silakan. Ya, baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin kalau dari saya itu yang pertama mungkin kita akan melihat dulu lingkungan mulai dari ruangan-ruangan, kemudian lingkungan sekitar SD, kemudian seperti bagaimana nanti kayak penempatan ruangan-ruangan yang ada di sana gitu Bu. Mungkin seperti perpustakaan, kemudian ruang kelas dan lain-lain itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rahma. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Oke, baik. Kalau Mbak Nunung, kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama dengan Mbak Rahma, mungkin pertama kali itu observasi dulu, melihat lingkungan sekolahnya seperti apa, terus lingkungan kelasnya bagaimana. Nah, terus nanti rencana awal saya itu seperti memperkenalkan Pancasila kepada anak. Jadi itu berbasis games, misalnya seperti games ular tangga gitu. Terus nanti ada pertanyaan baik itu sila-sila Pancasila ataupun penerapan keseharian tentang Pancasila. Tapi sebelumnya itu diberi kayak materi tentang Pancasila berupa video-video atau materi dari kita. Seperti itu Bu, kurang lebih. Baik, terima kasih Mbak Nunung. Mbak Faras, sekarang ke program. Kira-kira Mbak Faras tuh punya program apa? Sebelum kita observasi besok ya. Baik Ibu, mohon izin menanggapi untuk program yang saya rancang sendiri itu mungkin dari pertama itu ada pengaplikasian dari literasi dan numerasi. Seperti nanti yang dikatakan Mbak Nunung tadi, seperti kita membuat games yang itu bersifat ada literasi dan numerasinya, kemudian kami dari mahasiswa kampus mengajar mungkin akan berkolaborasi dengan guru untuk menerapkan literasi dan numerasi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kita implementasi dari Pancasila yang kita dapat dari pembekalan sebelumnya kepada anak-anak. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan menjadi pendamping dari guru dalam teknologi, Bu. Dalam beradaptasi teknologi seperti itu, Bu. Mungkin dari saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Mbak Nabila, kira-kira program kerja apa yang Mbak Nabila sudah rencanakan di awal sebelum besok kita akan melaksanakan observasi di tanggal 4 Maret? Izin Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, dengar. Kalau dari saya itu akan mengadakan itu Bu, belajar dengan alam. Jadi semisal nanti kalau itu kan nanti ada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan alam. Misal nanti pelajaran IPA ya Bu.
nanti ada mungkin tentang materi tentang tumbuhan. Nah, itu mungkin kita bisa bisa mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu. Terus kemudian nanti bisa kita tulis yang sekiranya bisa dilihat, misal daun, mungkin batangnya. Kemudian ada juga rencananya mau bikin kayak senam-senam gitu, atau kayak senam-senam. Habis itu nanti kita ada acara buat membersihkan ruang kelas maupun lingkungan-lingkungan yang ada di kelas, maksudnya di sekitar kelas. Mungkin Baik, terima kasih Mbak Nabila. Mbak Nadia, kira-kira apa nih, punya program apa nih yang mungkin berbeda dengan teman-temannya? Baik Bu, saya setuju dengan Mbak Nabila terutama Bu, karena dalam Jumat bersih itu kita dapat membersihkan lingkungan sekolah agar terhindar dari kotoran. Saya di bidang keagamaan Bu, seperti nanti siswanya kita mengajarkan atau meminta siswa untuk menghafalkan surat-surat ini. Lalu yang ketiga ada pojok baca Bu. Nah, nanti itu pojok bacanya itu kita buat di Maaf Mbak Nadia, suaranya kurang jelas ya. Oh ya, ini udah jelas belum Bu? Iya, tadi terlalu jauh. Yuk, silakan. Terus yang ketiga itu kayak pojok baca Bu. Pojok baca itu nanti kita adakan di dalam kelas supaya siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Terus juga kalau ada pojok baca itu kan pasti siswanya lebih semangat dan Bu, lebih menata buku-buku yang ada di kelas. Cukup Bu, itu saja. Jadi programnya apa tadi? Pojok baca, kemudian apa lagi? Sama keagamaan Bu. Di luar. Keagamaan, terus apa lagi? Itu aja Bu. Oh, jadi pojok baca sama keagamaan begitu ya. Oke. Baik, Mbak Rahma tadi belum ya? Mbak Rahma, kira-kira mau programnya apa Mbak Rahma? Kalau dari saya itu ini Bu, mengadakan lomba karya tulis untuk kelas 4 sampai kelas 6. Itu antar kelas lombanya. Entah itu karya tulisnya berupa puisi, cerita pendek, atau pantun begitu Bu. Oke, baik. Oke, sudah banyak, kira-kira nanti tinggal dilihat di lapangan ya, apa yang harus teman-teman lakukan. Saya saran dong, kalian udah pernah belum membuat katalogisasi perpustakaan, pengelolaan perpustakaan? Pernah diajarin nggak? Kalau saya belum Bu. Belum Bu. Belum Ibu. Oke, baik. Kalau misalnya besok ada kesempatan, saya akan juga ikut di sana. Jadi pas saya monitoring di sana, saya akan membuat seperti sistem pengabdian masyarakat ya, pengabdian di sekolah itu tentang pembuatan atau pengelolaan perpustakaan. Jadi yang sederhana saja. Jadi nanti guru-gurunya diajak untuk membuat bagaimana caranya membuat inventarisasi, kemudian katalogisasi, kemudian membuat label buku seperti perpustakaan yang biasa. Karena kan yang sekarang kan sudah digital ya. Kalau di sana kemungkinan besar masih secara basic. Jadi masih kita pelajari dasar-dasarnya. Terus kira-kira program apa ya yang akan saudara tambahkan lagi? Ada nggak kira-kira seperti program membaca 10 menit di literasi awal sebelum pembelajaran, kemudian nanti ada lomba baca
puisi atau nanti apalah kira-kira kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama literasi numerasi? Mungkin dari saya, Bu, itu untuk kayak melatih numerasi kayak siswa-siswi itu sebelum pulang, jadi kayak cepet-cepetan untuk menjawab Nah, perkalian seperti itu atau kayak tambah-tambahan gitu, Bu. Kalau bisa, untuk oke. yang Kayak ya. kuis gitu ya? Ya, jadi nanti kalau yang bisa jawab dia pulang duluan gitu. Oh iya, iya. Seperti di tempat anak saya juga begitu. Ya, baik. Bagus. Sip. Nanti dikondisikan ya dengan teman-teman kira-kira program-program apa saja yang mungkin bisa menjadi tambahan karena kita di sana lama. Jadi apapun yang kita buat intinya adalah membantu guru dalam proses pembelajaran jadi lebih baik lagi. Kemarin tadi yang sudah ke sekolah konfirmasi ke kepala sekolah, gimana tanggapannya tadi? Welcome sekali kan? Tadi yang ke sekolah saya Mbak Nunung sama... Mohon maaf Ibu, suara hilang ya tadi ya? Recordingnya ulang dari awal lagi nggak ini ya? Tadi ke pause. Oke. Jadi jadi rekan mahasiswa, program-program yang akan saudara lakukan besok, kita akan melihat di lapangan seperti apa. Kira-kira nanti harus saudara tambahkan yang lebih banyak lagi dan teman-teman di sana bukan menggantikan guru mengajar ya, tapi membantu guru dalam mengajar. Perlu diingat itu perlu digarisbawahi bahwa teman-teman mahasiswa di sana itu berupaya bagaimana caranya mengaktifkan pembelajaran dengan berbagai macam media dan metode pembelajaran yang sudah saudara pelajari selama di bangku kuliah. Jadi teoritisnya sudah saudara dapatkan, kemudian nanti di lapangan tinggal saudara mengaplikasikannya. Ya. Oke, baik. Hari ini cukup sekian sharing sessionnya. Insya Allah besok kita ada pelepasan dari Dinas Kabupaten Kulon Progo. Ada link Zoom-nya sudah saya kirimkan di grup WA. Jangan lupa besok juga difoto-fotokan apa yang dilakukan. Kemudian tanggal 4, karena tanggal 3 itu libur, jadi tanggal 4 kita harus sudah berada di sekolah dan serah terima ke sekolah. Kalau bisa nanti jam 8 atau jam 9 kita sudah di sana ya. Karena nanti kalian juga observasi dan jangan lupa memori handphonenya agak dikurangin kapasitasnya, jadi nanti di sana kita bisa lebih banyak foto-fotonya ya. Saya sedikit menginformasikan yang tadi barusan masuk, bagaimana caranya kalian mengisi logbook. Mungkin ini agak berbeda dengan yang ada di logbook kalian ya. Cuman saya share yang tadi belum. Jadi kalau di tempat saya itu seperti ini munculnya. Jadi di peserta kegiatan, kemudian di sini muncul laporan. Kemudian kalau misalnya ini belum ada isinya, masih kosong karena saya belum ada laporan sama sekali. Nah, nanti ini saya mengisi di sini. Teman-teman juga sepertinya sama. Season 1. Ini kita tanggal, sekarang tanggalnya 1 Maret 2022, minggu pertama. Ini nanti saya lampirkan filenya, di sini ditulis deskripsi kegiatan sharing session prapenugasan. Kemudian nanti di save. Nanti kalau udah di save nanti akan muncul di sini. Dan nanti saya menilainya. Jadi hari ini saya sudah harus menilai logbook kalian. Nah, di sini kalau di tempat saya munculnya di sini. Nah, nanti misalnya Mbak Faras ya. Nah, nanti sini di aktivitas logbooknya. Nanti kalau ini sudah keisi,
Kalau sudah diisi, nanti saya tinggal mengklik setuju begitu. Ya, jadi hari ini sudah mulai ada isinya, tapi sharing session kalau besok itu isinya adalah penugasan dari dinas, ya. Dan berikutnya lagi di tanggal 4 itu sudah ke lapangan. Tulisannya begitu. Sini, kalau besok itu ini laporan penyerahan ke dinas. Jangan lupa isinya seperti ini, nanti ada nama dinasnya, kemudian penerimanya kita karena nanti saya berikan rundown-nya. Kemudian ini ditulisin di sini. Jadi penyerahan dari Dinas Kulon Progo. Kemudian di sini deskripsi kegiatannya, karena kita melalui Zoom, kemudian diceritakan apa saja yang sudah dilakukan, kemudian kita save, gitu ya. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya, melihat beberapa video di YouTube sudah banyak sekali. Saya juga tadi sudah lihat-lihat bagaimana caranya. Karena ketika di pembekalan kemarin memang tidak diajarkan itu. Jadi kita otodidak sendiri. Kita harus banyak melihat-lihat YouTube bagaimana caranya membuat dan mengisi logbook harian, juga laporan kegiatan yang nanti akan teman-teman buat, dan saya juga akan membuat logbook juga. Ya, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin belum ada, Bu, dari saya. Oke, baik. Jangan lupa ya, mulai membuat akun YouTube. Sudah ada belum akun YouTube-nya? Sudah, Bu. Email tuh. Oke, sudah ada ya. Nanti jangan lupa, berarti besok itu sudah. Jadi nanti kalau misalnya dia awal besok kan karena kita pakai Zoom ya. Jadi nanti di-insert saja beberapa foto-foto, kemudian ditulisi penyerahan penerjunan dari Dinas Kabupaten Kulon Progo. Nanti di ini aja videonya, video beberapa short saja, jangan terlalu banyak ya. Jadi nanti di YouTube yang minggu pertama ini itu harus ada tentang penyerahan dari dinas, kemudian dari sekolah, dan observasi ke sekolah di minggu ini. Jadi minggu berikutnya teman-teman sudah mulai benar-benar full di sekolah. Ya. Nanti dilihat di buku sakunya ada to-do list-nya. Nanti ada sharing session setiap 2 minggu sekali, kita ada sharing session seperti ini. Itu juga harus ada bukti foto-foto dan apa saja yang kita bahas. Jadi nanti kita tetap harus koordinasi, harus sering menggunakan Zoom, bisa juga kita ketemuan juga bisa. Ya. Oke ya, jadi saya minta karena ini juga perdana buat kalian, juga perdana buat saya juga, kita harus sering-sering melihat beberapa atau mungkin pengalaman dari kampus mengajar 1 dan kampus mengajar 2, sehingga kita bisa memetik banyak sekali pengalaman dari teman-teman yang sudah pernah mengikuti kampus mengajar ini. Ya. Oke, baik. Kalau begitu, ada yang mau dipertanyakan? Sudah cukup jelas ya? Kalau begitu, terima kasih teman-teman atas kehadiran pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, setelah ini silakan saudara membuat logbooknya. Kita foto dulu. Siapa tadi yang Mas screenshot? Ya, Ibu. Oke, yuk kita foto. Saya hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, Mbak, ini. Aduh. Ulangi lagi. Ulangi ya. 1, 3. Oke. Sip. Oke, semangat ya teman-teman. Jangan lupa besok kita ada Zoom dengan dinas dan insya Allah tanggal 4 kita sudah harus ke lapangan. Ya.
Oke, selamat belajar dan semoga kita bisa mengabdi untuk negeri dengan lebih maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.